Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar-kabar kalian? Semoga baik-baik ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, supaya kita itu saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Citra Milani dengan NIM 2321800146. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Dosen Arum Ratnaningsih, MPD. Nah, untuk tugas ulangan akhir semesternya itu sendiri adalah mendongeng. Nah, saya akan menceritakan atau memberikan sekilas info tentang dongeng yang saya bacakan. Dongengnya itu tentang kancil dan kura-kura. Pasti kalian pada ingin tahu kan seperti apa sinopsisnya? Mari kita lihat. Untuk sinopsis atau ringkasan gambaran ceritanya itu dongeng yang saya buat sendiri, kancil itu memiliki sifat yang pemalu, sehingga kancil itu cenderung tidak mau banyak ngobrol atau ngomong dengan hewan-hewan lain di hutan. Sedangkan kura-kura itu dia sangat ramah kepada semua binatang, sehingga si kura-kura ini walaupun dia terkenal dengan jalannya yang lambat itu, dia memiliki banyak teman-teman di hutan. Nah, cerita ini saya buat dan digambarkan pada sebuah tempat, yaitu di hutan. Pada akhir cerita, si kancil menjadi hewan yang tidak pemalu lagi berkat bantuan dari kura-kura, sehingga kancil juga mendapatkan teman yang banyak seperti yang kura-kura punya. Tadi adalah perkenalan singkat dari saya dan perkenalan sinopsis. Sekarang selanjutnya adalah penampilan paparan hasil video dongeng saya. Berikut tampilan video dongeng dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Citra Milani dari Universitas Muhammadiyah. Kakak di sini ingin menceritakan sebuah dongeng untuk memenuhi mata kuliah kakak. Dongeng itu berjudul Kancil dan Kura-kura. Baik, kita mulai saja ya ceritanya. Siap mendengarkan? Pada suatu hari di hutan tinggallah seekor kancil yang sifatnya itu penyendiri, pemalu. Dia juga sering menolong hewan lainnya, tetapi dia tidak mempunyai teman karena sifatnya yang pemalu. Nah, pada suatu hari kancil itu kelaparan. Kemudian dia itu pergi ke tengah hutan. Dengan asiknya dia mencari makan. Tiba-tiba di tengah perjalanan si kancil itu berpikir, kenapa ya aku kok nggak punya teman, terus kok aku sendirian ya mencari makannya. Nah, setelah kancil ini menemukan makanan yang ia cari, kemudian di pertengahan jalan itu dia bertemu dengan seekor kura-kura. Sebelumnya kura-kura ini itu belum melihat seekor kancil ini. Kemudian kancil ini memanggil seekor kura-kura ini, "Hai kura-kura." Kemudian kura-kura itu menjawab, "Hai kancil, ada apa?" Kemudian kancil menjawab, "Kura-kura, maukah kamu berteman denganku? Aku sendirian di tengah hutan ini, aku tidak mempunyai siapa-siapa, tidak memiliki teman." Kemudian kura-kura itu menjawab, "Iya, baiklah kancil, aku ingin berteman denganmu." Kemudian kancil itu memiliki sebuah rencana. Kemudian dia mengutarakan rencananya kepada si kura-kura ini. Apa rencana kancil ini? Kancil itu mengajak kura-kura ini untuk mencari makan bersama. Kemudian dia berjanji untuk bertemu di depan pohon jati.
Nah, kemudian pada keesokan harinya itu kancil sudah datang di depan pohon jati itu. Dia sedang menunggu kura-kura. Kura-kura itu kan hewan yang lambat kalau berjalan, ya kan? Nah, sedangkan kancil itu kan cepat untuk berlarinya. Jadi kancil itu datang terlebih dahulu di tempat tujuan. Kemudian kura-kura itu menyusul tapi agak lama waktunya. Nah, kemudian setelah kancil dan kura-kura ini bertemu, mereka mencari makan bersama-sama. Mereka asik mengobrol di tengah-tengah perjalanan sambil mencari makanan yang ia cari. Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka berdua juga bertemu hewan-hewan lainnya seperti kerbau, banteng, serigala, harimau, dan lain-lainnya. Kemudian si kura-kura itu kan sudah berteman dengan seluruh hewan yang ada di hutan tersebut. Kemudian kura-kura itu memperkenalkan teman-temannya itu kepada si kancil, karena kura-kura tahu kancil itu tidak memiliki teman. Nah, kemudian kancil itu berkenalan satu persatu dari mereka. Kancil menceritakan bahwa dirinya itu adalah pemalu, terus tidak mempunyai teman, hanya memiliki teman kura-kura, dan itu baru bertemu keesokan harinya. Kemudian setelah mereka semua bertemu di tengah hutan, kancil itu mengajak semuanya untuk pergi ke rumahnya. Nah, kancil itu memiliki banyak makanan di rumahnya. Kancil ingin berbagi dengan hewan-hewan lainnya. Nah, pada suatu harinya itu, setelah teman-temannya datang, kancil itu menyuguhkan makanan yang ia punya. Kemudian mereka semua menikmati makanan yang ada di sana. Kemudian seekor banteng itu bertanya kepada kancil, "Wahai kancil, apakah kamu sudah bahagia sekarang sudah mendapatkan teman banyak?" Terus si kancil menjawab, "Wah iya banteng, aku senang sekali. Terima kasih ya sudah ingin menjadi temanku." Terus banteng dan kawan-kawannya menjawab, "Iya sama-sama kancil." Nah, dari situ kalian itu dapat mengambil sebuah pesan ya, bahwa kalian itu tidak boleh menjadi pemalu. Kalian itu harus percaya diri, kalian harus berani berkenalan agar kalian itu nanti mendapat teman. Nah, kalian itu bisa juga dicontoh kancil ini, dia pemberani, kemana-mana sendiri, mencari makan sendiri, terus berkenalan dengan teman-temannya itu sendiri. Nah, dari ujung kisah ini, kancil itu sangat bahagia sekali bertemu dengan si kura-kura ini, karena kura-kura ini itu memberikan dia teman-teman yang banyak, dan sekarang kancil itu tidak sendirian lagi, sudah memiliki banyak teman. Nah, dari situ kancil itu berterima kasih kepada seekor kura-kura itu. Nah, sudah cukup bacaan dongeng dari kakak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kakak di sini. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan atau informasi yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tadi, yaitu Kancil dan Kura-Kura, adalah misal dari tokoh Kancil. Kancil memiliki sifat yang pemalu sehingga dia jarang melakukan komunikasi dengan hewan-hewan yang lain. Tapi dengan sikap gigih dan pemberani yang dia miliki juga, dia untuk dapat berkomunikasi dengan kura-kura agar kura-kura itu menjadi teman Kancil. Maka dari sikap gigih dan pemberani yang Kancil tunjukkan itu dapat teman-teman atau adik-adik contoh ya di kehidupan sehari-hari kalian. Sedangkan dari sikap kura-kura itu yang cenderung ramah terhadap hewan-hewan lain, dia tidak menampakkan sikap sombong dari dirinya bahwa ia itu memiliki banyak teman kepada Kancil. Justru dia mengajarkan kepada Kancil atau membantu Kancil untuk dapat mendapatkan teman banyak seperti kura-kura. Nah, dari sikap kura-kura juga yang tidak sombong, walaupun dia memiliki banyak teman, dapat teman-teman atau adik-adik terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.